Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali bertemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah. Sebuah sarana, sebuah fasilitas dari Rumah Inspirasi yang akan membantu teman-teman semua, para member Rumah Inspirasi yang bisa mengakses kelas memulai homeschooling usia sekolah untuk mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi sehingga bisa lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Bersama saya sudah hadir Kak Nur nih. Selamat malam Kak Nur, sehat? Selamat malam teman-teman. Oke, nah bersama Kak Nur kita akan belajar bersama ya dan berbagi Eh, seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Nah, sebelum kita buka sesi sharing dan diskusinya, silakan Kak Nur untuk menyampaikan apa tujuan dan dari program Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah ini dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama malam hari ini. Silakan Kak. ya, baik Kak Andito, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 3 anak homeschooling usia sekolah. Ada anak saya yang pertama Oji usia 16 tahun, yang kedua usia 13 tahun, dan yang ketiga usia 1 tahun 6 bulan. Nah, malam ini menjadi teman berbagi dari sharing-sharing perjalanan homeschoolingnya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Seperti biasa, posisi saya di sini bukan sebagai narasumber, melain untuk menjadi sahabat dan teman berbagi untuk ruang berbagi usia sekolah, khususnya untuk kelas-kelas inspirasi. Nah, tahun ajaran baru sudah tiba. Apakah teman-teman sebagai orang tua praktisi homeschooling sudah mendaftarkan anaknya ke PKBM? Memang perlu ya mendaftarkan anak ke PKBM kalau memilih homeschooling. Sebagaimana dalam homeschooling, kata kuncinya adalah boleh. Maka tentu saja orang tua boleh untuk tidak mendaftarkan PKBM. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah teman-teman sebagai orang tua homeschooling sudah mempersiapkan diri apabila ternyata pada saat anak usia 15 tahun menyampaikan keinginannya untuk kuliah, sedangkan selama ini belum pernah mengikuti ujian kesetaraan untuk mendapatkan ijazah paket A dan paket B. Sebagaimana aturan yang berlaku saat ini, tidak bisa lagi dilakukan untuk mendaftarkan diri ke PKBM atau ke SKB pada tahun yang sama saat anak dianggap sudah waktunya untuk mengikuti ujian kesetaraan. Setidaknya dibutuhkan waktu 2 tahun bagi seorang anak untuk didaftarkan ke PKBM sebelum mengikuti ujian kesetaraan agar terdaftar rekam jejak belajarnya dalam bentuk rapot dan memiliki NIS. NISN. Nah, untuk mendapatkan ijazah paket B atau setara SMP harus berjarak 3 tahun sejak mendapatkan ijazah paket A. Demikian pula bila ingin mendapatkan ijazah paket C atau setara SMA yang merupakan syarat untuk masuk ke perguruan tinggi harus berjarak 3 tahun sejak ijazah paket B diperoleh. Nah, berdasarkan aturan yang berlaku ini, maka bagi orang tua yang memberi ruang atas kemungkinan anak homeschoolingnya akan berkuliah, maka mengurus legalitas dengan mendaftarkan anak ke PKBM atau SKB sejak anak berusia 6 atau 7 tahun menjadi semua hal yang perlu dilakukan. Salah satu fakta menarik yang terjadi di lapangan adalah bahwa PKBM atau SKB sebagai satuan pendidikan non-formal memiliki cara belajarnya masing-masing. Mulai dari PKBM yang sangat mirip dengan sekolah karena mewajibkan anak didiknya untuk hadir dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari, atau PKBM yang sangat melonggarkan anak didiknya sehingga tidak memberikan keharusan apapun selain mengumpulkan portofolio karya, dan belajar sebagai dasar penilaian rapot. Itulah realita dan dinamika yang terjadi di lapangan terkait PKBM. Dan PKBM yang cocok dengan satu keluarga homeschooling bukan berarti akan cocok bagi keluarga homeschooling lainnya. Bahkan dalam satu keluarga, antara anak satu dengan anak yang lain bisa saja didaftarkan pada PKBM yang berbeda karena perbedaan kebutuhan berdasarkan karakter belajar masing-masing anaknya. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa tema serba-serbi memilih PKBM yang diangkat pada kesempatan ruang berbagi homeschooling usia sekolah kali ini. Yuk para orang tua semua, ditunggu cerita dalam mencari dan menemukan PKBM yang dianggap paling cocok dengan keseharian homeschooling teman-teman semua.
Demikian pengantar, maafkan mungkin agak lebih panjang. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Kak Andit. Terima kasih Kak Nur sudah berbagi malam hari ini mengawali proses sharing dan belajar homeschooling usia sekolah dengan menceritakan tema berbagi kita di malam hari ini yaitu seputar serba-serbi memilih PKBM. Nah, di ruang member itu sudah ada materi yang cukup lengkap terkait dengan legalitas ini dan bahkan sudah ada panduannya untuk memilih PKBM. Saya sudah membagikan tautan belajarnya untuk materi pengantarnya di setiap grup WhatsApp, baik di kelas memulai homeschooling usia sekolah, kelas lengkap maupun di coaching lanjutan. Nah, bagaimana nih teman-teman semua sudah ada yang sempat membuka-buka, melihat-lihat, dan apakah teman-teman sudah mempelajarinya dan kalau ada yang mau disampaikan, mau menanggapi mengenai materi yang sudah saya sharekan, silahkan boleh langsung raise hand saja atau tuliskan di kolom chatting untuk nanti bisa kita bacakan. Nah, sambil menunggu kalau teman-teman ada yang mau berkomentar malam hari ini dan kami sampaikan dulu, kita hanya akan saling berbagi hanya sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, jadi silakan dimanfaatkan ya teman-teman semua untuk berbagi malam hari ini. Mari Kak Nur, kita mulai saja dengan Ya, pertanyaan pemantik pertama untuk menghangatkan obrolan malam hari ini. Silakan. oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebelum membahas tentang perjalanan memilih PKBM, yuk kita sama-sama berbagi seputar alasan memilih homeschooling. Jadi apa yang menjadi alasan teman-teman semua memilih homeschooling untuk anaknya? Karena salah satu tantangan dari memilih homeschooling adalah orang tua jadi bertambah kesibukan dan keribetannya. Sebagaimana harus melakukan survei ke PKBM untuk menemukan PKBM yang paling cocok. Betul kan, Dit? Oke, Pertanyaan pertama. silakan. Pertanyaan pertama, mungkin ini pertanyaan basic yang perlu dijawab dulu sebelum kita bahas tentang PKBM-nya sendiri. Kenapa sih teman-teman memilih homeschooling? Nah, kira-kira apa nih alasannya? Silakan. Boleh raise hand, boleh tuliskan di kolom chatting, karena ini menjadi fondasi sebelum kita ngobrol tentang PKBM-nya itu sendiri. Karena sebagaimana tadi Kak Nur sudah sampaikan, jadi orang tua homeschooling itu iya, ada tantangannya. Salah satu keribetannya ini, kita Ya. sebaiknya mendaftarkan anak ke PKBM gitu. Dan untuk ke PKBM maka kita perlu melakukan survei. Sama sebagaimana ketika teman-teman mendaftarkan anaknya ke sekolah kan juga melakukan survei ya ke sekolah yang dekat atau yang jauh, mau yang negeri atau swasta. Nah, negerinya pilihannya apa, swastanya pilihannya apa, mana yang sesuai budget dan sebagainya. Walaupun dari sistem cara belajar mungkin bisa jadi nggak terlalu jauh berbeda, pertimbangannya bisa yang lain. Nah, kalau di PKBM ini ada beberapa pertimbangan termasuk cara belajarnya. Nah, itu kan ribet ya. Nah, kenapa kan teman-teman memilih mau homeschooling untuk anak-anaknya? Yuk coba sampaikan di kolom chatting atau boleh raise hand kalau mau langsung menyampaikan alasannya. Jangan sampai, dan itu udah ramai nih Kak Nur nih. Tadi kita baru mulai dengan berdua orang, sekarang sudah Ya. ada 16 partisipan malam hari ini. Kira-kira teman-teman semua, apa nih alasannya dari 16 partisipan yang hadir malam hari ini yang berminat untuk belajar malam hari ini, apalagi sepertinya kita memantau dari media sosial banyak juga yang berminat untuk hadir nih Kak Nur untuk mendaftar di kelas memulai homeschooling usia sekolah untuk hadir di ruang berbagi malam hari ini. Ayo manfaatkan untuk bertanya, berbagi dan menyampaikan dan merefleksikan apa nih kira-kira yang menjadi alasan teman-teman memilih homeschooling dengan segala keseruan dan keribetannya. Ya. Silakan. Nah, ini kan sudah ada pertanyaan. Oke. Silakan. Ini ada di chat nih Kak Andit, Ya, tapi boleh. mungkin nanti bisa dijawab yang Kak Melinda ini ya Kak Andit. Ya, Yang, nanti. nah ini kita Nah, masuk yang Kak Numi, ya. karena fleksibel baik dari segi biaya, kurikulum, dan waktu. Dari Kak Oke. Numi Sip. cara Caira. Boleh. Dari Mantap, Kak mantap. Resti, supaya anak kedekatan anak dan ortu, supaya anak mendapatkan pendidikan yang terbaik dan Ya, insya Allah didapatkan dari rumah. mantap. Dari Kak Melinda lagi, memilih HS untuk mencapai visi di dalam keluarga bahwa pendidikan bertujuan untuk pembentukan karakter. Ya, Ya, dari Kak Puji Lestari, kegiatan pembelajaran bisa diselaraskan dengan visi misi pendidikan keluarga. mantap. Silakan. Cakep. Teman-teman yang lain yang belum masih ini baru berapa nih? Satu, dua, Ya. tiga, empat. Berarti ada 12 lagi nih. Mm-mm. Atau 14 partisipan lagi yang belum menuliskan, silakan langsung tuliskan saja atau boleh resen untuk Mm-mm. menjawab sambil saya coba jawab dulu ya. Oh ya, yang Kak Pertanyaannya Kak Melinda ya. Melinda ya. Oh Jadi ya.
PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Ya, sedangkan SKB itu adalah Sanggar Kegiatan Belajar. ya. Perbedaannya adalah kalau SKB sudah pasti dari pemerintah, ya Mm-mm. diselenggarakan oleh Pemda. Jadi itu memang sebuah lembaga non formal untuk membantu anak-anak yang memang tidak tidak bisa sekolah dengan berbagai alasannya, ya Mm-mm. tidak memilih sekolah dengan berbagai alasannya yang berada di bawah naungan Pemda setempat secara langsung. Ya hampir di setiap kota dan kabupaten di Indonesia punya SKB. Ya, Apakah di SKB ini cocok untuk keseharian homeschoolingnya? Itu yang Kak Melinda perlu survei. Ya, perlu betul. datang ke SKB dan tanya apa yang menjadi eh, keharusannya, berapa kali harus datang, terus apa kewajiban orang tua terhadap anak ketika dititipkan atau kemudian harus datang ke SKB itu seperti apa model belajarnya itu perlu dilakukan survei, Kak. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih ideal untuk homeschooling, itu pertanyaan yang dikembalikan kepada masing orang tua. Menurut Mm-mm. Kakak, keseharian yang ideal itu seperti apa? Karena ada orang tua yang senang dengan kegiatan terstruktur, anaknya Ya, cocok. Ya, maka PKBM dan SKB yang seperti itu yang dicari. Dan mm-mm. juga ada yang sebaliknya, kalau terlalu terstruktur malah bikin stres, akhirnya mencari yang lebih longgar. Nah, silakan. Dan, Ya, jadi tidak yang ideal untuk HS adalah yang paling cocok, Kak. Jadi homeschooling itu benar-benar pendidikan berbasis keluarga sehingga sangat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga Kakak. Ya, jadi eh, silakan dilakukan survei. Bedanya itu ya, kalau SKB ya, dari negara, kalau PKBM bisa negeri, bisa swasta, ya bisa didanai oleh pemerintah, bisa memang memiliki sumber dana sendiri. ya. Biasanya badan hukumnya di bawah yayasan dan sebagainya. Nah, itu yang silahkan ditanya-tanya. Ya, datangi langsung PKBM dan SKB-nya untuk kemudian mendapatkan kejelasan seperti itu. Oke, ada yang sudah bertambah, Kak Nur? Sip, sip. Udah terjawab berarti dari Kak Andit kayaknya udah cukup ya. Ya, Udah lengkap sih. Kita lanjut ke Kak Puji tadi udah ya. ya, Kak Hasna nih. Nah, dari Kak Hasna, bisa segera tahu minat bakat untuk anak agar lebih terarah. Tetap. Oke. Terus dari Kak Resti, supaya nggak overthinking dengan kasus-kasus bullying dan lain-lain di anak sekolah. Oke, Oke. bisa, boleh Dari lah. Kak Numi lagi, Ya. apakah penting untuk melihat akreditasi dari suatu PKBM? Nah, Nah, saya jawab dulu ya, Kak Nur ya. ya Penting. boleh. Ya, Penting banget, ya. minimal terakreditasi C. Ya, Ya, teman-teman semua. Jadi pastikan ketika survei tanya, apakah PKBM ini sudah terakreditasi minimal C, mm-mm. lalu kemudian tanya apakah sudah punya nomor NPSN, ya, Ya, nomor pokok apa gitu, ada SN-nya. Apa itu adalah sebuah nomor yang menjadi keabsahan bahwa PKBM tersebut terdaftar ya. sebagai PKBM yang resmi dan kemudian bisa menerbitkan raport sendiri dan itu artinya dia perlu terakreditasi dan memiliki NPSN. Begitu ya Kak Numi ya? Ya, betul. Jadi sebelum kita daftar, kita justru paling penting tuh menanyakan itu dulu Ya, ya. betul. Dan boleh, bahkan wajib Ya, ya supaya ya, kemudian tidak menjadi kesulitan di kedepannya. ya, Lanjut Kak. betul. Oke, dari Kak Catur, pilih homeschooling karena pendidikannya customer dan lebih sadar mengelola pendidikan anak-anak. Ya, Oke, nomor pokok sekolah nasional. Oh ya, betul. nomor Itu pokok dia nasional. Ya, betul. singkatannya. Betul ya. Mm-mm. Jadi terima kasih Kak Catur. Jadi apa untuk lebih custom dan lebih sadar ya mengelola pendidikan. Mm-mm. Mantap. Silakan teman-teman ada yang mau berbagi lagi mengenai alasan homeschoolingnya. Siapa yang belum menuliskannya di sini? Wah, dari Kak Sista nih, Kak Nur. Oke, Silakan. dari Kak Sista, anak saya 4 SD, 3 semester, memutuskan KHS karena tidak cocok dengan kurikulum sekarang yang berat dan padat. Oke. Padahal anak belum paham, udah naik kelas. Nah, seru Ya, ya. Di, ya, di sekolah itu ya gitu. Kalau belum paham pun ya yang penting naik kelas dulu bisa diatur seperti itu ya. Di ya. beberapa lembaga bisa bisa dibuat seperti itu demi Mm, supaya naik semua. Karena kalau ada yang nggak naik nanti catatannya jelek kan. mm-mm. Wah, masa tidak 100% naik kelas gitu. Wah, itu kadang-kadang menjadi sebuah catatan tersendiri bagi orang tua untuk dalam pendidikan anaknya. Lanjut, Kak. Oke, dari Kak Rizky, awalnya karena anaknya nggak suka sekolah dan muterin kelas kerjaannya. Oke ya, jadi cara belajarnya beda ya Kak Rizky ya, bukan dengan duduk tapi dengan berkeliling. Yang jelas kalau di sekolah pasti
tidak sesuai dengan keumuman cara belajarnya. Padahal anak-anak itu memang punya cara belajarnya masing-masing. Ya, Memang harus gerak untuk kemudian paham, gitu. Ya, mungkin jenis apa ya, tipe kinestetik itu kan memang betul. belajarnya sambil bergerak ya. Iya, ya bukan bukan salah anaknya atau Mm. bukan salah lembaganya, memang nggak klop aja gitu. Makanya kemudian ketika orang tua bisa melihat itu dan kemudian melihat bahwa ada opsi yang disebut sebagai homeschooling, pendidikan berbasis keluarga, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah banyak berbagi. Kita masih Ya, tunggu ya yang belum bercerita atau berbagi tentang alasan homeschoolingnya, karena penting loh sesekali untuk dituliskan mengenai alasan homeschoolingnya. Mungkin sebelum kita pertanyaan selanjutnya, Kak Nur apa nih alasan memilih iya. homeschooling buat anaknya? Kurang lebih sama sih seperti teman-teman tadi, supaya punya waktu yang lebih banyak dan bisa menanamkan nilai-nilai keluarga kepada anak-anak, terutama ya di era teknologi yang seperti sekarang ini kan, Dit. Oke, Jadi sip. memang supaya Oke, Kak semua Nur, ya. mari kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Oke, ini Langsung pada nambah lagi. menjawab. Lanjut deh, kita Oke, baiklah. kita bacakan dulu, Kak Nur, silakan. Oke, dari Kak Wida ya. Dari Dari Kak Kak Wida. Catur dulu Eh, atasnya. masih Ada ada ya? Bentar, tambahan bentar. dikit. Oke, oke. Dari Kak Catur, tapi bisa juga dengan homeschooling ada waktu lebih longgar untuk menuntaskan sensorinya jika anak belum siap secara akademik. Wah, ini sudah Nah, punya pemahaman sensor ini Kak Catur iya, ya. Keren ini, mantap. mantap. Dari Oke, Kak Wida, silakan. kenapa HS? Kami ingin fokus dengan kekuatan anak dan memaksimalkan waktu yang ada untuk mengembangkan hal-hal yang diminati anak. Plus lagi mempererat bonding. Setuju. Mantap. Terima kasih. Wah, ini sudah ada yang Makasih Kak Wida. pertanyaan. Berarti pertanyaan pemantik Kak Nur kita simpan dulu ya. Oke, Silakan dari ditanyakan, Kak. Kak Restri lagi. Izin bertanya, anak saya sudah 1 tahun HS, sekarang kelas 2. Kami ortunya hanya mengirimkan nilai ke PKBM, tapi rapot yang dibuat PKBM tidak diberikan ke ortu. Dan saat ditanya tentang NISN dan rapot katanya nanti diurus saat kelas 4. Apakah hal ini memang wajar atau normal? Kadang ada rasa khawatir menunggu sampai kelas 4 untuk dapat NISN. PKBM yang kami daftarkan di dekat rumah, gratis dan hanya mengirimkan foto atau video kegiatan nilai ujian lewat WA. Oke. Mana ya Kak Andit? Jadi yang saya pahami ya, setelah Mm-mm. melihat cerita dari teman-teman yang daftar PKBM, kita memang melihat bahwa NISN itu secara umum memang baru diterbitkan, itu biasanya di anak ketika usia 10 tahun. Ya. Ya, jadi ketika anak sudah di kelas 4 SD, memang seperti itu. Mm-mm. Itu sudah sempat ada peraturan yang seperti itu. Nah, Mm-mm. akhir-akhir ini, beberapa 1 atau 2 tahun belakangan ini, disarankan memang anak sudah mulai terdaftar di PKBM sejak usia 6 atau 7 tahun, yaitu di Mm-mm. kelas 1 atau 2 SD. Kenapa? Agar anak setidaknya sudah mulai bisa menyesuaikan dengan Ya. apa yang Mm-mm. menjadi ritme belajar di PKBM itu. Jadi nggak Nggak kaget ujuk-ujuk gitu masuk ya. terus Mm-mm. kaget dengan apa yang Ya. rutinitas. Mungkin ya kalau PKBM punya Mm-mm. rutinitas, kalau PKBM-nya Karesti kan kayaknya cukup cukup bersahabat lah untuk keseharian Mm-mm. homeschooling ya. Jadi apalagi bebas biaya, lalu Mm-mm. kemudian bisa cuma mengirimkan foto Kirimkan. video Ya. kegiatan. Tinggal pertanyaannya adalah em, yang mungkin perlu ditanyakan, apakah walaupun raportnya tidak diserahkan ke ortu, bisa diakses nggak oleh ortu? Ya, kayak keluarganya Kak Nur nih yang saya tahu ada rapotnya, tapi dikirimnya lewat email. Jadi andai kata dibutuhkan bisa diminta ke PKBM-nya. Tinggal pertanyaannya adalah eh, apakah memang bisa diminta kalau memang dibutuhkan. Kalau memang tidak ya sebenarnya nggak apa-apa kan. Kalau keluarganya Kanur sih yang saya tahu begitu ya nggak apa-apa lah. Apa Mm-mm. nggak apa rapotnya nggak usah dipegang karena memang belum dibutuhkan kecuali memang Mm-mm. memang ada sebuah hal yang membutuhkan raport secara fisik, nah, mungkin ya bisa ditanyakan ke Mm-mm. PKBM-nya. Begitu Mm-mm. ya Kak Resti, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ya. Oke, sip Kak Nur, kita lanjut ke pertanyaan pemantik Oke, yang udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, ini sip. Kak Wida. Ini Ya, bisa dijawab oleh Kak Wida juga nih. betul. Ya dicek ya Mm-mm. Kak akreditasi Ya. dan NVSN-nya. Mm-mm. Silakan Kak Nur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada di antara teman-teman yang anaknya sudah masuk di usia sekolah, 6 atau 7 tahun, namun belum terdaftar di PKBM? Bila ada, apakah ada alasan mengapa anaknya belum didaftarkan di PKBM? Sip, silakan teman-teman semua. Apakah
ada di antara teman-teman di sini yang punya anak usia 6 sampai 7 tahun dan belum didaftarkan di PKBM. Kalau memang belum, apa nih alasannya kalau sampai kemudian belum didaftarkan? Nah, silakan. Siapa tahu ada yang sedang mengalami, silakan bisa disampaikan. Ya, Kalau sambil menunggu, mungkin kalau Kanur sendiri ada ya. pengalaman apa nih dari mendaftar PKBM di usia enam Hmm, tujuh tahun? anak pertama sih, kayaknya dari apa sedikit cerita dari anak pertama kami pun juga baru didaftarkan di PKBM itu saat usia 10 tahun. Karena pada saat itu secara aturan untuk mendaftarkan anak di PKBM sejak usia 7 tahun belum terlalu terdengar. Kami memang menunggu anak berusia 10 tahun waktu itu atau setara kelas 4 SD untuk didaftarkan PKBM. Jadi waktu itu bisa ya kan, Dit ya, Ya, pada dan memang waktu itu ya memang kita nggak apa-apa apa gitu. keluarga Kak Nur tuh berpikir bahwa ya nanti bisa nantilah gitu. Ya, Tapi yang dilala pas lagi sudah usia 10 tahun itu datang tuh temannya suaminya ya. Kak Nur itu untuk kemudian menawarkan ya kenapa tidak pada saat itu. Ya udah Mm-mm. akhirnya kemudian dengan segala pertimbangan dipilih dan akhirnya terdaftar deh di PKBM yang diajak pada saat itu ya Kak Mm-mm. Nur ya. Oke, silakan teman-teman Ya, semua. Ada nggak nih kira-kira teman-teman di sini yang punya anak usia 6 sampai 7 tahun dan belum didaftarkan di PKBM yang anaknya homeschooling ya tentunya ya. Silakan apakah ada? Boleh raise hand dan menyampaikan alasannya kenapa belum didaftarkan. Kalau atau memang kalau memang ada dan kemudian sudah didaftarkan, maka nanti masuk ke pertanyaan pemantik selanjutnya. Jadi bukan mm-mm. belum yang ini. Oke, 8 tahun. Nah Baru ini mau daftar besok. Oke. oke dari Kak Hasna 8 Masih bisa tahun ya ya Kak baru besok mau ya? dapat. Nggak apa-apa Kak. Pokoknya diupayakan ya. Karena ini kan tahun Mm-mm. ajaran baru sudah mulai nih. Setahu saya Mm-mm. sejak sebulan yang lalu sudah mulai ada pendaftaran-pendaftaran. Tapi silakan Kak, nanti diceritakan ya proses mendaftarnya ya Kak Asna ya. Nah ini Silakan. dari Kak Wida. Ya. Anakku didaftarkan di PKBM pas umur 7,5 tahun, jadi jatuhnya sekarang masih kelas 2 SD, sementara Ya. teman seangkatannya udah kelas 3 SD. Ya nggak apa-apa, mikirnya cuma ngapain buru-buru amat. Itu aja sih alasannya kenapa baru daftar pas udah lewat umurnya. Ya, Aman ya Kak Wida ya. aman sih. Aku jadi cerita dikit, anak Ya. pertamaku itu justru waktu itu ya, waktu PKBM yang paket A itu, ternyata masuknya PKBM yang teman-temannya semua nggak ada anak kecil. Jadi semuanya benar-benar orang dewasa ya. Kayaknya nggak ada ya anak kecil Ya. di seingatku gitu. Jadi ya sempat makanya pas yang paket B-nya udah langsung pindah PKBM karena yang pertama memang agak untungnya saat itu pandemi ya. Jadi belajarnya tuh udah untungnya bisa online tapi belajarnya tuh yang kayak apa ya harus tiap hari gitu. Ada tugas dan lain-lain gitu. Oke. Oke. Mm-mm. Silakan dibacakan dulu Kak Nur. Oke, Mana yang dari kelihatan. Kak Catur lagi ya. Anak pertama daftar PKBM usia 10 tahun, anak kedua usia 8 tahun. Terus kalau dari Kak Numi Kaira, kami langsung daftar karena cari aman untuk dapat NISN. Oke. Mm-mm. Kalau Kak Catur alasannya kayak Kak Nur, terus Kak Resti sudah didaftarkan tapi nggak dapat tanda apa-apa. Biasanya kalau mau daftar dapat apa ya Kak sebagai bukti dia anak PKBM tersebut. Nah, Oke. oke. Tuh, dijawab nih Maka Wida dapat NISN Kak, nomor induk siswa nasional, baru kelas 2 Kak dapat NISN-nya nanti kelas 4. Ya, kalau gitu berarti Oke. ini sudah tergantung Kak Restinya sendiri. Mm-mm. Percaya nggak dengan Yang PKBM? PKBM. Yakin nggak ke bahwa kemudian PKBM-nya akan benar-benar menerbitkan NISN di kelas 4 nanti? Satu Mm-mm. cara meyakinkannya adalah coba tanya, punya NPSN, apakah sudah terakreditasi? Kalau Mm-mm. kemudian mungkin bisa bertanya juga kepada siswa-siswa yang lain yang ada di sana, yang mungkin sudah kelas 4 ke atas, benar nggak punya NISN? Ya, betul. Jadi silahkan ditanya saja ya Kak. Maksudnya Mm-mm. eh, sebagai orang tua boleh loh untuk Kita bisa cerewet aktif ya. ya, untuk proaktif, untuk kemudian bertanya demi kepentingan anak kita tentu dengan cara yang baik Mm-mm. ya Kak. Nah, maksudnya ingin ketemu dengan pengelolanya atau seperti apa untuk kemudian mendapatkan kepastian. Karena kalau kemudian hal itu tidak bisa dijawab dan menimbulkan keraguan, Ya. maka sebenarnya Kak Resti punya waktu untuk kemudian Mm-mm.
cari Apa? PKBM yang Ya, lain, ya survei untuk kemudian menemukan yang lebih lebih siap untuk kemudian bisa menerbitkan NISN untuk anak. ya. Tapi saya lagi itu ya apa itu tergantung Kak Resti ya apa saya lagi Mm-mm. karena masih masih ada waktu 2 tahun Kak Resti masih punya kesempatan untuk kemudian melakukan survei. Mm-mm. Oke, sebelum kita ke kolom chat sudah ada Kak Catur nih yang Oke. sudah raise hand. Silakan Kak Catur, sebutkan domisili usia anak dan gimana nih Kak ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Catur Wulandari dari Bekasi Ya, tinggalnya. Ya, Anaknya 14 tahun, 12, 7, dan 4 tahun. Nah, ya, pas ini aja kasih pengalaman eh, untuk perbandingan aja buat Kak Resti tadi ya yang ya. anaknya kelas 2 ya belum dapat NISN. Waktu itu kan anak yang didaftarkan itu kan ada dua saya. Wise itu masuk 10 tahun. Sebelumnya memang belum pernah eh, masuk sekolah formal juga. Jadi memang nggak oke. bukan mutasi, memang baru sama seperti Kanur tadi. Terus kemudian adiknya Aufa Hmm. itu daftar di usia 8 tahun. Ya, Nah, terus dua-duanya keluar NISN-nya bareng gitu. Hmm. Jadi itu baru PKB-nya di awal mana Kak? di Bekasi, Ada di ya dekat rumah ya Bekasi ya. Oke, Bekasi Timur sih. oke. Jadi dekat rumah neneknya gitu. Nah, maksudnya ketika dua-duanya didaftarkan, yang satunya masuk kelas 4 keluar NISN-nya pas kelas 4 Hmm. itu, terus adiknya masuk umur 8 tahun, keluarnya bareng gitu, NISN-nya bareng. Jadi waktu itu sih jadi kalau kata PKBM-nya, kalau berkasnya udah lengkap, terus apa ya, waktu itu em, daftarnya juga pas, kan biasanya tuh akhir Juli ya dikirim ke Dapodik. Nah itu Ya, berkasnya lengkap, terus kemudian ikut apa rombongannya lah gitu ya, nggak terlambat. Jadi bisa keluar bareng, walaupun dia umur 8 tahun. Dan itu jatuhnya Aufa itu yang 8 tahun ini kelas 2 gitu. Bareng jadi waktu itu. Jadi kalau misalnya um, masih ragu, terus kontak aja pihak PKBM-nya. Waktu itu sih saya juga sempat nanya kalau perkembangannya gitu. Sudah turun atau belum, terus kemudian kira-kira kapan gitu. Komunikasi yang baik sama pihak sana sih gitu. Kalau kitanya nggak tenang gitu, ya, tanya aja gitu sampai kita puas untuk dapetin infonya. Kan udah di tangan tuh akreditasi udah, MPSN-nya juga udah, izinnya juga ada gitu. Kadang suka Ya. ada juga nih, ada MPSN tapi nggak ada izin ada juga. Mm-mm. ya. Ya, Ada, benar. nah gitu. Ada, Mm-mm. jadi ya ini memang kitanya yang memang rada-rada cerewet juga sih nanya. Mm. Emang sih ribet di awal sih, cuma alhamdulillah em, apa namanya bisa asal bisa komunikasi dengan baik. Kan itu hak kita juga ya, maksudnya kita udah ikuti prosedurnya, Ya. kita kan nggak apa-apa nanya-nanya terus gitu kalau Mm-mm. memang kita masih ragu gitu. Betul. Gitu aja sih, kayak misalnya kelas 2 bisa keluar, kalau waktu itu bisa Mm-mm. keluar, Ya, udah keluar NISN anaknya Ya. gitu. Terima sip. Kasih, kasih Kak Kak. Catur. Terima kasih Kak Catur. Kayaknya anaknya Kak Nur juga waktu didaftarkan di PKBM itu di kelas 3. Yang kedua. Yang kedua ya, yang Ah. kelas 3 dan kemudian langsung keluar tuh NISN-nya Mm-mm. di Langsung tahun itu keluar juga. nggak lama. Jadi, Iya. Mm-mm. jadi Tergantung. silakan ya, saya lagi Kak Ya. Resti di follow up terus aja Mm-mm. untuk agar Kak Resti mendapatkan kepastian. Tapi kemudian kalau kemudian secara hati tiba-tiba kayaknya geser nih ya, ini Mm-mm. kesempatan Kak masih kakak masih bisa Saya untuk ada waktu. mendapatkan PKBM yang lain. Tapi kalau kemudian yakin di situ, Nggak lanjutkan apa-apa aja. Yang juga. penting Mm-mm. terus follow up dan dapatkan informasi yang kakak butuhkan demi ketenangan. Oke, silakan Betul. Kak Nur. Ada lagi yang bisa Ya, dibacakan dari dari Kak kolom chat? Melinda, Mhm. kelas 1 usia 7 tahun, belum menemukan yang cocok yang terdekat dengan rumah. Di sekitar rumah banyak lembaga HS, namun tidak ada yang bisa HS dengan mandiri, jadi harus mengikuti kurikulum dan kelas sesuai lembaga tersebut. Oke, Oke, makasih Kak. Berarti masih dalam proses kasih. mencari ya. Ya, Nah, oke. dari Kak Numi lagi, saya dapat beberapa kisah, kawan-kawan ternyata bisa ya PKBM tuh
Itu percepatan belajarnya. Ada beberapa yang pagi ke kelas 1 SD dan siang ke kelas 2 SD. Pernah dengar nggak Kak Nur dan Kak Andito? Oke, cerita tentang percepatan di PKBM Mm-mm. ini memang dulu Dulu, ya, pernah kalau terjadi. betul, Ya, mungkin ini cerita 20 tahun yang lalu, Kak. betul. Pada saat PKBM itu bisa menjadi tempat anak yang dianggap spesial gitu ya untuk kemudian segera mendapatkan paket A, padahal dia tidak pernah terdaftar di situ sebelumnya. Jadi Mm-mm. di tahun mau ujian baru dia daftar, dapat paket A, terus paket B-nya bisa di tahun depannya. Betul, nggak ada jeda tuh. Nggak ada jeda, jadi percepatannya bisa seperti itu. Dan Makanya tahun kuliahnya jadi depannya lagi, usianya cepat. tahun depannya lagi udah dapat paket C. Jadi Mm-mm. langsung heboh tuh beritanya pada saat itu bahwa Iya, anak usia 15 tahun udah bisa kuliah masuk iya, berbekali ijazah paket C. Sejak itu ditertibkan. betul. Sehingga kemudian hanya kalau mau paket A itu usianya harus 12 tahun. Jadi kalau di bawah 12 nggak bisa ikut paket A. Satu itu. Terus Mm. kalau mau dapat paket A, dia harus terdaftar dulu 2 tahun sebelum ujian paket A. Jadi mau kalau dia daftarnya 15 tahun, ya berarti dia baru bisa ujian paket A usia 17 tahun. Karena ada syarat rapot nih 2 tahun dulu. Mm-mm. Baru setelah itu paket B-nya, sebagaimana tadi Kak Nur sampaikan, 3 tahun setelah paket Ya, A, 3 tahun lagi setelah paket B kalau kemudian mau mengurus paket C. Nah, jadi percepatan seperti ini itu perlu diwaspadai karena bisa jadi ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku percepatannya. Tapi sebenarnya sekali lagi apa tujuan percepatannya? Kalau tujuannya untuk lebih betul. cepat lulus, bisa jadi tidak bisa lolos karena sekarang Dapodik itu sangat rigid dan ketat. Kemarin saya kebetulan menjadi perwakilan Rumah Inspirasi untuk hadir di rapat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Hmm. kemudian Direktorat non formal dan informal. Nah, salah satunya membahas tentang Dapodik itu. Itu lagi ditertibkan banget. Bahkan kita nih para praktisi sekolah rumah lagi dicari cara gimana caranya supaya bisa terdaftar. Nah, tapi ada seru-serunya lah. Itu nanti kapan-kapan nanti mungkin bisa di-sharingkan. Ya. Intinya adalah pemerintah ketat untuk urusan data pokok pendidikan nasional ini, Kak. Apa untuk data ini sehingga kalau sampai ada percepatan dan kemudian menjadi sebuah hal yang tidak wajar karena dia belajar 2 kali terus jadi bisa lebih cepat, Mm-mm. itu sebenarnya secara peraturan tidak memungkinkan terjadi. Ya, secara peraturan. Kalau secara pelaksanaan, ya begitulah kalau di Indonesia ya. Ya. Terima kasih Kak Numi sudah berbagi. Siap, Ya, terima Nur. kasih Kak. Oke, kita lanjut dari Kak Herida. Anak saya perempuan berusia 7 tahun karena masih memiliki kurikulum yang tepat, masih memilih kurikulum yang tepat dan memang niatnya mau full homeschooling mandiri, tapi sekarang takut kalau anak nggak daftar, dia nggak setara sama teman-temannya. Jadi sampai sekarang masih memilih PKBM yang tepat untuk kami. Oke, Oke. ya ini silahkan ya dipertimbangkan ya Kak, walaupun Hmm. istilah setara ini perlu perlu direfleksikan Kak. Apakah Mm-mm. memang penting nggak sih setara itu sebenarnya? Kenapa maksudnya dia sama-sama lulus 12 tahun sama teman-temannya sama 12 gitu. Kalau dengan pertimbangan bahwa ya kalau selisihnya masih 1 2 tahun sebenarnya sih itu tidak menjadi sebuah hal yang masalah sebenarnya kalau misalnya mau direnungkan. Jadi Ya. yang penting sebenarnya dapat dulu PKBM yang cocok Mm-mm. dan kakak bisa benar-benar memilih homeschooling dengan penuh kesadaran dan tidak menjadikan PKBM sebagai tempat tempat untuk Tempat untuk mendapatkan belajar. belajar sepenuhnya karena Mm-mm. belajar sepenuhnya tetap di rumah bersama keluarga. Ya. Jadi Mm-mm. apa legalitas itu untuk didapatkan di PKBM gitu aja KBM ya. sebenarnya. Jadi ya Ya. ada hal-hal yang perlu dipenuhi di PKBM silakan, tapi Mm. masalah setara atau tidak ini itu menjadi sebuah hal yang ya di direnungkan saja Kak, apakah memang memang penting? Kalau memang penting ya silakan diupayakan. Mm-mm. Anaknya Kak Nur itu yang pertama ketika didaftarkan di PKBM dipikirnya dapatnya kelas 4. Mm-mm. Lalu Ternyata begitu lihat loh udah kelas 5 gitu. Jadi sehingga sekarang dia sudah 2 SMA sekarang sementara teman-teman seumurannya 1 SMA gitu. Ya, ya karena usia ya, karena secara usia. usianya di tengah-tengah kan ulang tahunnya di pertengahan tahun kan nggak salah anaknya Kak Nur Mm-mm. itu. Nah ini yang kemudian membuat ternyata sama PKBM-nya dinaikinnya ke kelas 5 gitu. Ya kami sih nggak apa-apa jadi lebih cepat cuma
Oh gitu ya. Jadi sekarang dia udah kelas 2, teman-temannya masih pada kelas 1. Ya udah nggak apa-apa. Itu yang kemudian menjadi cerita tersendiri tuh dia di anaknya kan. Silakan lanjut Ya. kan Nur. Oke, dari Kak Hartina, Ya, maaf baru bergabung dengan kelas lengkap. Anak masih usia 5 dan 3 tahun, masih ya, galau dengan HS, khususnya PKBM. Lebih ya. baik PKBM yang dikelola Dinas Pendidikan di daerah atau kabupaten, yang Ya, akre masih C, atau cari PKBM lebih baik lagi di provinsi. ya. Jarak 3,5 sampai 4 jam dari daerah. Oke. Kak Oke, Hartina disarankan belajar dulu di kelas memulai homeschooling usia Mm-mm. sekolah, Kak. Itu Silakan. lengkap di situ. Apa apalagi masih galau kan? Ya, Karena lagi galau dan anaknya masih 5 dan masih 3 tahun, masih Kakak masih banyak punya waktu. ya, Mm-mm. punya waktu untuk belajar. Ya, Ya. jadi belajar dulu, Kak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di-sharingkan di grup kelas lengkapnya atau di grup kelas satuan masing-masing grup WhatsApp juga ada. Jadi khususnya di usia sekolah ya. Mm-mm. Silahkan Kak mulai kan baru gabung nih, berarti masuk dulu ke ruang member, cari kelas saya, masuk di kelas memulai homeschooling usia sekolah. Nah, Kakak belajar ngurut tuh ya Mm-mm. dari rekaman webinarnya, lalu kemudian tentang basic legalitas dan mindset Kakak pelajari semuanya, dengarkan, alokasikan waktu ya Kak untuk kemudian mempelajarinya ya sehari 1 jam saja sangat cukup sekali kalau untuk kemudian menyimak semua materi yang ada di Rumah Inspirasi karena itu penting banget untuk kemudian menjadi fondasi supaya kemudian Kakak tahu bahwa akhirnya begitu sudah dapat mindset homeschoolingnya, nanti ketika PKBM ini, maka nanti jawabannya adalah tergantung. Karena yang tergantung itu bukan, yang penting pertama terakreditasi dulu, ya, Ya. PKBM-nya, baru kemudian tergantung jadwal PKBM-nya. Mm-mm. Apakah Sesuai enggak PKBM gitu. yang dekat itu, apa yang dikelola di Kabupaten masih paket C itu jadwalnya apakah lebih fleksibel atau Mm-mm. kemudian ketat atau sebaliknya yang di provinsi itu apakah kemudian lebih lebih ketat atau fleksibel mana yang paling cocok Kak Betul. itu yang kemudian Kakak perlu perlu survei dan mumpung anaknya masih 5 tahun kesempatan Kak ibaratnya Kakak baru dapat jawabannya 2 tahun lagi aja itu masih oke Masih aman. Mm-mm. walaupun kemudian nanti sebenarnya di bulan November Desember Rumah Inspirasi berencana mau bikin program seperti Jumpstart. Jadi Jumpstart itu 2 bulan ya, teman-teman semua. Ini mau dipepetin lagi, dibikinin bootcamp. Jadi cuma 2 minggu dia belajarnya, karena kayaknya belajar 2 bulan, teman-teman kayaknya udah nggak ada suaranya gitu ya di grup WhatsApp. Kayaknya udah kecapean, udah kita pepetin jadi program 2 minggu aja deh biar biar semua teori disampaikan di depan, habis itu nanti baru pendampingan lewat grup WhatsApp aja untuk prakteknya. Nah, jadi silakan dipelajari Kak. Nanti kalau ada program bootcamp homeschoolingnya sudah dibuka nanti bulan November atau Desember, Kakak bisa bergabung supaya mendapatkan penjelasan lebih lebih update lagi mengenai PKBM yang mungkin Kakak butuhkan. Begitu ya Kak, Hatina, semoga menjawab. Ya. Lanjut kan, Nur? Oke, kita cari. Oh, dari Kak Numi lagi. Ya, Jadi kalau sekarang syarat dapat ijazah paket A ini 12 tahun minimal usianya. ya, betul. Hmm. Itu syaratnya. Jadi kalau Ya. masih 11 tahun, nggak boleh ikut ujian paket A. Mm-mm. Itu ya, jadi itu sudah jadi peraturannya seperti itu. Lanjut, Ya. Kak. Oke, dari Kak Resti. Maaf nanya lagi ya Kak, anak saya waktu TK sudah dapat NISN. Ya, Apakah saat daftar PKBM usia SD dapat baru lagi atau lanjut NISN yang di TK? Khawatir jadi double NISN. ya, ini Setahuku itu sih, harusnya sih udah cukup ya kan, Dit ya. Kalau aman. udah punya harusnya aman. Nah, justru yang dikhawatirkan kalau double ini, Enggak sih harusnya, karena harusnya nggak akan double. ya kayak nomor KTP aja. Ya, Ya, jadi nggak akan double-double kecuali memang ada niat mau mendobelkan. Tapi harusnya sih ya tidak. Ketika sudah ada, ketika mendaftar di PKBM biasanya akan di, ditanya juga. di formulirnya itu sudah ada. Mm-mm, Apakah sudah memiliki NISN? Kalau ada, betul. cantumkan. Kalau misalnya belum ada, kosongkan. Biasanya sih Ya, begitu. iya benar. Gitu ya. Jadi apalagi sekarang di zaman digital sekarang ini Kak, kalau Kakak masuk Mm-mm. ke Dapodik, masukkan INSN-nya udah keluar tuh nama anak kita sebagai peserta didik. Jadi kita Bisa bisa dicek. Mm-mm. jadi cek. Oke, Ya. lanjut. Oke, dari Kak Puji, izin bertanya, anak saya saat ini sudah menjalankan HS setara kelas 2 dan 6. Ya, Kami ikut semacam sekolah payung, payung, payung. payung maksudnya ya. Ya, Ada raport seperti sekolah reguler dengan ujian US dan UTS secara ya. online, nilai lain untuk raport dengan kuis. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara belajar akademik untuk anak HS?
karena selama ini belajar jika ada ujian. Ya, Jadi tidak kuat fondasi dan anak saya yang kelas 6 kurang mau belajar akademik, lebih ya, suka kegiatan yang sifatnya fisik dan proyek. ya. Oh iya, core utama kami adalah menghafal Al-Quran. Terima kasih. Oke, gimana Kak Nur menjawabnya? Ya, bentar. Oh, coba Kandit dulu deh, Kandit. Nanti Oke. aku tambahin. Jadi sebetulnya tergantung. Makanya kenapa tadi pertanyaan Pak Kanur pertama itu apa nih alasannya memilih homeschooling, Mm-mm. Kak Puji? Jadi kalau memang karena tahu bahwa anaknya memang tidak memiliki minat atau kekuatan dalam hal belajar akademis sehingga memilih homeschooling, ya maka ya nggak apa-apa, Kak. Maksudnya ketika anak tidak kuat fondasi akademisnya, berarti anaknya ya pasti punya kekuatan di fondasi yang lain. Apalagi ketika anaknya ternyata minatnya yang sifatnya fisik dan proyek. Kita ngambil contoh misalnya seperti anaknya Kak Nur deh. Ya Mm-mm. pertama kekuatannya memang ternyata di fisik ya Kak Nur ya. Jadi eh, Olahraga. di olahraga khususnya renang. Apakah akademisnya fondasinya jelek? Kak Nur sih kayaknya melihatnya bukan jelek ya, tapi lebih Mm-mm. memang difokuskan pada yang penting-penting aja. Misal Mm-mm. Matematika. akademis apa sih yang penting? Mm-mm. Matematika, terus kemudian bahasa Inggris, Ya, lalu kemudian logika. Mm-mm. apalagi yang dianggap penting. Tapi setidaknya kan dua itu matematika dan bahasa Ya, Inggris. Udah jadi hari-harinya belajarnya itu aja gitu. betul. Yang kemudian menjadi penting. Nanti ketika Ya, waktu ujian ada materi yang lain. Nah, kalau literasi dan numerasinya logikanya sudah terbangun, mempelajari hal akademis hanya untuk ujian saja, ya boleh-boleh aja kan Kak? betul. Mm-mm. Saya lagi kita selamat merefleksikan Kak Puji. Karena Mm-mm. bisa jadi mungkin memang kekuatan anaknya di situ. Apa Betul. bukan di hal akademis dan justru di fisik, maka fokuskan di sana Kak. Wah, berarti nanti belajarnya cuma sedikit aja buat akademis. Iya, memang itulah keuntungannya homeschooling. Ya, Kita jadi betul. bisa bisa meramu apa yang paling sesuai sama anak-anak kita gitu. Jadi dan PKBM ya kita jadikan sebagai mitra untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan legalitas. Itulah penting Ya, melakukan survei ke PKBM. Bagaimana nih apa pembelajaran akademis di sana, bagaimana teknis dalam menerbitkan rapot dan sebagainya karena setiap PKBM bisa beda-beda. Nah, ya benar. dan juga tentunya keluasan kita sebagai orang tua homeschooling untuk menerima. Misalkan begitu ujian ternyata angkanya rata-rata lah gitu ya, Mm-mm. bukan yang base 8 9 10 gitu rata-rata ya 6 7 yang penting lulus. Nah, kalau apakah Kakak menerima? Kalau itu Kakak menerima, maka Kakak akan menjalankan homeschooling dengan hati lebih bahagia karena Ya, anaknya bisa belajar dengan penuh sukacita di kekuatannya. Itu ya Kak Puji ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi misalkan memang core-nya adalah untuk menghafal Al-Quran, ya ya, jelaskan kepada anaknya kenapa kemudian menghafal Al-Quran itu penting, dan sehingga dia tumbuh mempelajari menghafal Al-Quran itu betul-betul dari dalam dirinya. Mm-mm. Itulah kekuatan kita sebagai keluarga homeschooling. Ya, Oke, betul. sebelum ke Kak Catur ada yang mau dibacakan dulu mungkin? Ya, aku tambahin dikit deh Kak Andit Ya, dari aku silakan. yang Kak Puji. Jadi kalau di keluarga kami tuh Kak Puji anak pertama itu kebetulan juga memang bukan yang suka akademik gitu ya. Memang core pertama yang mereka ini tuh pondasinya kesehatan. Jadi memang dia renang sebagai atlet renang. Tapi setiap hari anak-anak itu yang kalau akademik itu yang paling rutin yang kami minta setiap hari yang selalu ada itu adalah belajar matematika karena matematika kan logika ya dan itu Ya, nggak bisa besoknya ujian baru belajar gitu karena itu pondasi juga gitu yang harus nggak bisa cepat itu harus pelan-pelan setiap hari dan itu ya udah matematika gitu apapun ya, kurikulumnya ya gitu jadi matematika terus bahasa bahasa juga kami perkuat juga ya terserah anak-anak mau bahasa Inggris mau ya, belajar bahasa apa bahasa juga kami perkuat supaya anak-anak belajarnya karena kan juga banyak materi-materi kayak bahasa Inggris supaya mereka juga pengetahuannya lebih luas lagi gitu. Terus yang selebihnya yang lain yang kami perkuat itu ya pondasi keseharian. Apa ya istilahnya keterampilan dasar ya, sehari-hari itu yang kami perkuat gitu. Jadi kalau dibilang akademis ya memang kami termasuk yang akademisnya anak-anak tuh sedikit kali gitu.
Apalagi karena PKBM-nya juga mintanya dokumentasi belajar gitu, ya udah kita perkuat apa yang menjadi kekuatan mereka. Kalau KBM-nya kekuatannya mendukung ya kan mendukung untuk itu, untuk kekuatannya kita. olahraga ya itu yang kita Nah, banyak refleksikan, hmm, apa aja yang dipelajari. Jadi kita perkuat di pondasi yang anak-anak kita memang kuat di situ gitu. gitu. Itu aja sih Kak Puji kalau Nah, ini lanjut. tambahan dari aku. Lanjut, nah, berarti lanjut Oke. kita jawab dulu sebelum ke Kak Catur ya. Ya. Anak tanya pertambahannya bagaimana dalam setahun ini persiapan untuk ujian akhir di kelas 6. Nah, jadi silakan Kak Puji tanya ke PKBM-nya, ujiannya nanti bakal seperti apa? Apakah Mm-mm. memang ujian akademis? Kalau iya ya berarti kalau berdasarkan pengalaman anaknya Kak Nur yang kedua nih, yang Mm-mm. saya tahu nih menjelang, mereka kan habis lulus paket A ya Kak Nur ya, Ya, yang yang kedua habis lulus paket A, ya, yang tahun lalu kakaknya paket B paket tidak B. ada ujian khusus gitu ya untuk Mm-mm. dia mendapatkan paket B-nya. Ternyata Mm-mm. tahun ini menteri baru kemudian Mm-mm. ada ujian lagi walaupun katakanlah uji kesetaraan ini tidak menentukan faktor kelulusan ya. Betul, betul. Kayak semacam asesmen nasional lah Mm-mm. untuk Mm-mm. kemudian melihat itu. Tapi jadi harus belajar lagi kan untuk apa Mm-mm. materi akademisnya. Nah, itu apa tuh yang Kanur lakukan tuh Nah, terhadap kakak? kemarin itu waktu yang anak kedua itu kan dia ujian paket A ya. Ya. Mhm. Nah, itu ya udah belajar kita cari soal-soal dan dari PKBM juga ada kan ngasih ngasih link soal, dia juga nyari-nyari sendiri juga. Kita juga punya buku gitu ya biar dia punya bayangan nih soal seperti apa, soal ujian gitu. Ya udah dia belajar setiap hari dia nyicil lah nyicil itu jadi dia punya bayangan pelajaran ini bagaimana pelajaran kalau matematika ya karena bersyukurnya udah dicicil tadi itu Ya. lebih terbangun gitu secara fondasi gitu tapi kalau yang hafalan kan lumayan itu ya gitu ya dia harus ngapal yang IPS dan lain-lain gitu nah ya udah jadi memang dan malah Oh, dia berapa udah bulan Kak belajar Nur? nih Berapa bulan enggak Kak Nur enggak persiapan menuju mungkin ujian? 2 minggu kali ya kayaknya 2 minggu atau 1 minggu ya sebelum ujian tuh Ya, kayaknya itu deh nggak lama banget kok jadi ya nggak bikin stres lah gitu ya yang penting mereka tahu soal kebayang soalnya seperti itu gitu. dan hal itu sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. Jadi Anak-anak eh, udah siap juga secara udah dikasih itu tahu kita nanti udah komunikasiin menjelang ujian ya. siap-siap siap-siap ya Mm-mm. gitu. Jadi nanti mereka sudah jadi ibaratnya karena mereka anak-anaknya Kak Nur ini sudah terakses gawai sehingga Kak Nur meminta nih ke anak-anaknya untuk alokasikan waktu ya Mm-mm. untuk lihat-lihat nih terkait pelajaran IPA, Ya. IPS, Mm-mm. PKN, bahasa Indonesia. Nah, itu kan ada tuh contoh-contoh soalnya di internet. Nah, coba kamu baca-baca Mm. kan kamu Ya, hari-harinya kan udah lihat yang lain, alokasikan lah waktu lah 5-10 menit, betul. cek-cek. Nanti ngobrol sama ayahmu ya gitu ya. Nanti Mm-mm. ngobrol sama ayah mengenai kalau Ya, ada hal-hal yang kamu nggak paham. Nah, jadi ya, betul. gitu aja cara belajar anaknya Mm-mm. Kak Nur, kabarnya sih begitu gitu. Iya, Jadi, jadi nah kalau gimana sebagai orang tua tetap rileks, Kak Nur? ya sebenarnya karena anak kita PKBM ya, maksudnya kita tuh yang nggak tahu ya kalau sekolah mungkin lebih lebih tegang kali ya karena PKBM sebenarnya kita udah lebih tenang sih Kak Andit ya, maksudnya kita nggak stres. Ya tetap aja sih ada tegang kan. Tergantung PKBM-nya bikin stres nggak? Betul. Kalau dulu kan PKBM yang anak saya pertama Nah, tuh karena itu kayak berasa lebih sekolah banget tuh ya PKBM-nya gitu. Kebayang kalau nggak pandemi kali mungkin harus ke sana ujiannya. Kebetulan dulu tuh dapatnya jauh, bukan di Jakarta. Kebetulan punya teman yang memang punya PKBM dan dia yang dari awal kita belum daftar tuh udah di PKBM saya aja ya gitu. Pokoknya dia udah berkali-kali tuh udah ya. nawarin dan nanya terus gitu. Akhirnya kita daftar, ternyata ya itu tadi teman-temannya usianya di atas dia, bahkan banyak bapak-bapak gitu. Ya. Terus belajarnya ternyata sangat apa ya kayak mau belajar matematika gitu. Itu harus ketemu Zoom walaupun cuma 2 orang tapi belajarnya 1 jam tuh di Depan pakai Zoom layar depan layar gitu dari dan Senin sampai Jumat. dari Senin sampai dan ternyata itu kerasa banget energi kita sebagai orang tua tuh jadi kayak nemenin dia terus kita bikin ada tugas bikin crafting kita harus kirim hasil craftingnya tuh jadi nggak bisa foto doang gitu kita harus Ya, kirim barangnya padahal jaraknya jauh gitu jadi ya kita berdasarkan pengalaman yang pertama itu ya udah kita akhirnya yang paket B-nya udah pindah karena kita ngerasa kayak udah nggak cocok nih. Tapi bersyukurnya yang pertama itu dulu zaman pandemi ya.
Ya, masa pandemi. Jadi ya udah, anak pandemi kan kebayang ya, nggak anak keluar rumah juga nggak ya kan, Nur? nggak keluar rumah, Jadi nggak nggak ada apa-apa lah ya kegiatan 1-2 jam di rumah ya. kegiatan di luar. Terus kebetulan anak pertama saya ini bukan yang suka nulis, saya suka ini gitu ya. Sehari-harinya banyak olahraga. Ternyata pas PKBM pertama itu, ya itu jadi banyak nulis, jadi Hmm. tapi ya ada hikmahnya Ya, gitu. ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya udah, jadi Ya, pas yang PKBM kali ini kan dia malah nggak berasa belajar gitu kan. Tapi yang kita bangun tadi, yang 3 itu yang saya jawab, yang untuk Kak Puji itu, yang udah pondasi, yang penting belajar bahasa, belajar ya. matematika, gitu. Itu yang Jadi diperkuat. kalau sebagai orang tua tetap rileks sebenarnya cari Mm-mm. teman kan. Ya Pak, kalau punya temen yang kemudian seperjalanan kayak sekitar 20-an partisipan malam hari ini, maka harusnya jadi lebih rileks karena Ya. oh ternyata kita sama-sama seru ya untuk kemudian Mm-mm. berbagi hal ini dan berbagi di lingkaran yang tepat, siapa tahu bisa membantu jadi lebih tenang. Oh iya, berarti memang ada solusinya. Oh nggak apa-apa ya ternyata gitu. Jadi Mm-mm. silakan dimanfaatkan ya Kak ruang-ruang berbagi seperti ini, grup WhatsApp-nya silakan ditanya-tanya aja Kak di sana. Terus ya relax yang lain tinggal Kakak apa nih yang bisa ngisi tangki energinya. Mm-mm. Misalnya memang tidur itu bikin kakak rileks ya udah minta waktu buat ke keluarga atau ke anak-anak, mama harus tidur atau mama harus ngopi, mama harus ke salon belanja dan sebagainya. Nah itu perlu dikomunikasikan dengan pasangan sebagai bagian dari ongkos belajar homeschooling ya. itu itu bagian dari biaya sekolah. Ya. Jadi bukan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan, ini buat kepentingan bersama karena kalau ibu itu tenang, rileks, biasanya kesehatan homeschooling lancar. Siapa yang setuju? Ah, jangan setuju semua nih, kayaknya isinya mama semua ini di sini ya, pas lah. Oke, tadi Kak Catur raise hand, ada yang mau ditambahkan Kak Catur? Mm-mm. Kak Catur silakan, boleh langsung open mic saja. Ya, ini kayak tadi yang pertanyaan Kak Puji ya, yang Mm-mm. Ya. nambahin itu yang Mm-mm. core-nya sama hafal Quran, tapi dengan sekolah payung gitu. Ya, Ya. Mm-mm. em, ini aja sih yang anaknya pengennya hanya proyek, kemudian eh, apa merasa fondasinya kurang. Tapi memang kayaknya kalau memilih homeschooling memang nggak bisa sapu bersih semua gitu, nggak bisa diraup semua gitu. Al-Quran iya, akademik iya, pengalamannya begitu sih dua anak ini yang di Mm. rumah gitu. Terus apa namanya, jadi kalau misalnya memang kalau sekolah payung kan memang agak lebih apa ya, lebih sedikit apa ada aturannya ya, ada mengikat gitu, ada yang tadi ada kuis-kuis, terus kemudian dibandingkan PKBM gitu. Nah Ya. kalau kalau misalnya ini hanya saran aja sih. Di kami tuh memang kan pernah tuh ada satu tahun di mana udah mulai terasa sama ketar-ketir sama akademik gitu. Nah, tapi kan juga nggak bisa maksain anak harus em, apa namanya, ya karena saya produk sekolah juga jadi ketika ngomongin akademik kayaknya semuanya semua bidang itu kayak pengen ilham semua gitu, Yes. padahal kan itu kita bukan anaknya. Nah, Mm-mm. jadi kalau misalnya eh, nggak mau, maksudnya nggak mau merasa bersalah juga ketika kita ingin membantu anaknya untuk fondasi. Kalau tadi Kak Nur em, contohnya matematika dan bahasa Inggris misalnya, Ya. ya udah misalnya ambil itu dulu ya gitu, atau matematika aja dulu gitu. Untuk fondasi matematika dulu, jadi misalnya ambil satu tema dalam misalnya untuk rencana bulanannya gitu. Kan kalau pesan Mas Ari itu kan kita harus ber apa ya, kita harus punya rencana melakukan apa yang kita bisa biar kita merasa berdaya gitu, kita nggak Betul. merasa terus-terusan jadinya gimana nih, gimana bingung gitu ya, terus merasa bersalah. Nah ya udah, ambil aja satu itu dulu, satu tema dulu yang mau kita coba jadi isu di bulan itu, misalnya fondasi matematika misalnya. Kalau kakak misalnya mau daftar di pakai aplikasi Excel Mat dari Rumah Inspirasi, kadang kan suka apa namanya rutin itu kan
penawarannya gitu, bisa ambil itu atau Ya. mungkin aplikasi yang lain atau mungkin yang berbayar, yang gratisnya juga ada gitu. Hmm. Fokus tuh misalnya coba dulu bulanannya sebulan gitu di rencana bulanan kakak tuh yang kan suka diajarin gitu kan ya sama Saar rencana Ya. bulanan gitu. Nah, itu masukin tuh di rencana bulanan itu untuk fondasi matematika. Nah, terus apa namanya? Buat rencana-rencana gitu. Mm-mm. Kalau misalnya sukanya project ya udah misalnya matematika dibikin project misalnya Nah, betul. project misalnya di dapur matematika di dapur ada lagi tuh Ya. apa namanya panduannya di ruang member terus Ya. atau matematika di apa di dagang gitu ya Hmm. jualan misalnya punya ide gitu nah itu kan project juga tuh nah bisa Ya. Hmm. dari situ gitu. Ya. Jadi kita ini aja sih maksudnya eh, apa yang masih bisa kita lakukan gitu kita Oke. lakukan aja dan itu Ya. insya Allah berguna kok maksudnya jangan juga berpikir bahwa anak kita mungkin gak duduk manis ikutin kurikulum yang seperti di sekolah gitu itu merasa belum punya pondasi akademik enggak juga gitu. Ya. Anak saya juga project-project aja gitu terus misalnya besoknya ini kayaknya matematika oke nih besok tambah lagi temanya gitu. Atau misalnya apa namanya bidang lain misalnya sains. Nah itu juga mau apa nih yang kita rencanakan buat pondasi sainsnya gitu. Dan kalau misalnya kita nggak ada ini nggak terlalu punya kapabilitas ya. Kalau kan saya itu kan backgroundnya pernah kuliah di MIPA ya, tapi ternyata matematika nggak jago gitu. Uh, IPA-nya bisa, tapi matematikanya susah gitu ya. Jadi ketika waktu itu saya cari orang apa ya, cari temen atau cari info aja gitu ke temen siapa ya yang bisa bantu sebetulnya materi-materi basic matematika atau apa sih gitu. Nah, terus apa istilahnya tuh ya? Pokoknya ada orang-orang baik sebetulnya di luar sana yang bisa ngasih arahan ke kita kalau misalnya kita nggak tahu bidangnya gitu. Oke. Hanya sekedar diskusi aja gitu. Nanti kita kayak oh ini kan misalnya dijelasin tuh namanya kalau ahli kan pasti ngebahasnya apa mendalam gitu ya. Ya. Tapi kita ambil sedikit aja kata ahli matematika tuh ini dulu ini dulu ini dulu. Ya udah kita ambil sedikit dari penjelasan itu kita buat aja proyeknya dalam bulan itu. Insya Allah sih nggak apa namanya nggak merasa kita terobati lah gitu. Bener kata Mas Saab, kita lakukan aja apa yang kita bisa. Jadi kita Ya. merasa berdaya, terus jadi semangat. Nggak galau bang, nggak galau lah gitu. Anak belum bisa ini, belum bisa itu. Tapi memang homeschooling kayak gitu sih kak. Saya Ya. juga ngerasa kalau misalnya core-nya hafalan, ya udah itu pegang terus gitu, Mm-mm. pegang terus. Yang lain-lainnya ngikut gitu. Nggak bisa Asik. semuanya harus 9 nilainya gitu. Pasti Oke. memang ada grafiknya, nggak apa namanya ada yang apa turun, ada yang naik, ya turun. Itu kan grafik yang normal seperti itu kan. Iya, Cacat. Ya, Oke, maaf oke. ya, Kak. Ya, Itu nggak aja apa. bisanya kasih Nggak, saran. karena nggak usah anaknya, kita aja orang tuanya emang ada yang nilainya 9 semua. Iya, betul, betul. Ya maksudnya Betul. kalau Anda berarti Anda canggih dan kemudian hati-hati kalau kemudian ingin memaksakan itu juga pada anaknya yang ternyata siapa tahu tidak sebagaimana orang tuanya gitu bisa 9 semua. Jadi ya Ya, silakan dipertimbangkan ya Kak Puji ya. Tapi saya lagi eh, untuk menuju akademis banyak caranya kalau memang itu dianggap penting dan yang Ya. penting adalah membangun fondasi numerasi dan literasinya. Oke, Mm-mm. mungkin nih sesi terakhir kita kasihkan ke Kak Numi nih Oke. yang sudah raise hand. Silakan Kak Numi, gimana? Ada Oke. yang mau ditanyakan secara langsung? Sebutkan domisili dan usia anaknya dulu Kak, silakan. Eh, Nama saya Numi Syahira. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ya, Domisili di Sulawesi. oke. Untuk pertanyaannya saya ada dua nih kebetulan, Ya, Kak. Yang pertama, saya ingin bertanya kalau tahun depan apa benar mau masuk PKBM SD syaratnya ijazah TK? ya. Jadi jika demikian apakah wajib masuk PKBM sejak TK ya gitu. Ya. Yang kedua,
Saya masih penasaran, Kak Andito, bagaimana ya nasib anak yang SD kelas 1 PKBM-nya belum 7 tahun, Oke, terkait ijazah paket A minimal 12 tahun itu. ya. PKBM, masalahnya gini, banyak terjadi tuh PKBM-nya tuh nerima aja, apakah Mm, perlu dikonfirmasi lagi ya ke PKBM-nya? ya, Dan adakah ketetapan pemerintah yang bisa kita akses untuk share ke PKBM-nya gitu, untuk memberi tahu PKBM-nya ini bagaimana ya gitu. ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Yang TK ini kebetulan saya juga barusan di Japri sama orang tua yang penasaran gitu ya, Hmm. Pak. Apakah benar ada harus TK dulu sebelum masuk SD? Saya juga sebenarnya belum dapat informasinya. Terus Hmm. beliau mem-sharekan linknya dan saya baca ternyata sudah digagas ya sama kementerian di tahun ini. Jadi ada wajib belajar 13 tahun sekarang. Ya sudah bukan 12 tahun lagi tapi ada setahun TK-nya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang perlu diketahui juga oleh kita para orang tua sehingga kalau memang ini menjadi sebuah hal yang dianggap wajib, ya berarti kita perlu mendaftarkan anak sejak TK di PKBM. Tinggal tanya ke PKBM-nya apakah berkenan untuk kemudian menerima sejak TK sehingga terdaftar sejak TK lalu kemudian bisa masuk ke SD-nya. Jadi sedang terjadi itu Kak. Wajib belajar 13 tahun saya juga tadi begitu baca, wih mantap. Makin makin seru nih orang tua ya untuk kemudian bisa menempuh pendidikan di Indonesia. Jadi eh, berarti didaftarkan di TK Kak. Ya tinggal apakah PKBM-nya bisa TK, kalau tidak bisa berarti ya memang mungkin perlu didaftarkan ke PAUD atau TK untuk kemudian sudah terdaftar terregis sebagai anak TK untuk bisa masuk SD. Ternyata aturannya begitu sekarang. Ya, apa boleh buat? Ya, itu aturannya. Lalu yang kedua, tentang nasib PKBM yang diterima sebelum 7 tahun, justru benar Kak, tanyakan lagi ke PKBM-nya. Karena eh, apa pastikan PKBM terinfokan mengenai minimal anak usia 12 tahun untuk kemudian bisa ikut ujian paket A. Karena sebenarnya anaknya Kak Nur pun waktu ujian paket A itu belum 12 Hmm. pada saat itu karena usianya 11 tahun 11 bulan atau 10 bulan. Jadi pas ikut ujiannya memang hampir 12 pada Hmm. saat itu sehingga ya tapi karena sudah terdaftar ya akhirnya tetap lulus walaupun kemudian sisi usianya tidak sampai setahun ya Kak. Nah, ini yang kemudian dipastikan saja karena saya lagi ini hal-hal yang terkait administratif yang kalau sudah jelas di depan nanti ke belakangnya enak. Ya. Walaupun saya lagi Kak Numi Indonesia ini terus berkembang ya apa ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan pendidikan sangat lumrah terjadi. Ya, jadi anaknya Kak Numi misal katakanlah sekarang belum 7 tahun nih, berarti kan 5 tahun lagi kita udah ganti presiden kalau presidennya ganti. Kalau presidennya nggak ganti pun, kalau menteri pendidikannya ganti, nah bisa jadi ganti lagi pendidikannya. Lalu kita gimana Kak sebagai orang tua? Ya kita pegang apa yang jadi fondasi aja. Tanya apa sih yang kemudian kalau kurikulumnya gonta-ganti begini, apa nih yang kira-kira nggak berganti? Misalkan, kalau Kak Nur bilang kan matematika sih nggak akan ganti lah. Ya udah pegang matematikanya. Lalu kemudian bahasa Inggris harus diperkuat supaya kemudian bisa jadi warga global. Lalu kemudian attitude, sikap supaya kemudian bisa jadi anak yang ya bisa belajar dimanapun dengan mentor siapapun lalu kemudian gaya Rendah hidup hati. rendah hati gaya hidup sehat gitu ya anak yang Kanur kan olahraganya dijaga karena jangan sampai jadi udah pinter-pinter ya sakit gitu ya ya mendingan dibangun dua-duanya gitu nah itu yang misalnya yang ingin bangun jadi kita sama-sama berproses Kak. Cerita kalau kakak nanti mungkin tergabung di Jumpstart Homeschooling Usia Sekolah atau mengikuti materi kelas memulai homeschooling usia sekolah di Runut itu ya Kak, kakak akan melihat cerita-cerita dari Mas Ardan Balala mengenai anaknya yang sudah homeschooling sejak 25 tahun yang lalu. Nah, berarti kan udah berapa kebijakan tuh udah lima menteri tuh ya berarti ya sudah apa setidaknya sudah 5 periode kepresidenan berlewat dan ya pendidikannya berganti-ganti dari Kurtilas jadi kurikulum Merdeka lalu kemudian nanti balik lagi nih jadi sekarang nah itu Ya. yang jadi sekarang jadi kita sama-sama belajar makanya kemudian Rumah Inspirasi menyediakan ruang berbagi ada grup WhatsApp-nya supaya kemudian kita bisa berbagi proses-prosesnya
Begitu teman-teman semua, ya mudah-mudahan menjawab dan wah udah 8:30. Oke, pulas Ya, dulu dong, luar biasa. Seru nih ya kan Nur ya, kalau ya seru pertanyaan banget. pemantiknya nggak habis nih seru. Karena artinya teman-teman semangat untuk merespon dan kemudian juga bertanya karena saya lagi ruang berbagi ini diperuntukkan untuk teman-teman. Kami, Kak Nur adalah sebagai fasilitator dan teman berbagi. Semoga bermanfaat. Kalau masih Ya, belum puas nanti teman-teman bisa bertanya lagi di grup WhatsApp masing-masing. Silakan Kak Nur, mungkin ada yang mau disampaikan ya, sebagai oke. kesimpulan dan yang mau difoto bersama boleh dibuka Ya. kameranya untuk kita foto bersama. Silakan Kak Nur. Ini cakep nih dari Kak Wida nih, adab dulu sebelum Wih. ilmu. Ya. Mantap. Oke, baiklah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Malam ini kita sudah bisa sharing cerita pengalaman seputar memilih PKBM. Sebagai penutup, saya kembali mengingatkan pesan Mas Aar di webinar memulai homeschooling usia sekolah bahwa jadikan PKBM sebagai mitra untuk mendapatkan legalitas dan sebaiknya tidak menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada PKBM. Selamat mengurus legalitas anak melalui PKBM dan selamat menjalani keseharian homeschooling dengan lebih asik dan membahagiakan. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk hadirnya malam hari ini dan terima kasih ya Kak Nino. Saya itu paling senang kalau ngelihat di layarnya Rumah Inspirasi ada bapak-bapak, ada yang jenggot Langka ini tata. langka. Itu menyenangkan gitu ya karena kalau sepasang atau katakanlah bapak itu megang itu biasanya homeschoolingnya akan bisa lebih lancar. Secara umum Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kemudian bapak-bapak ada ikut belajar di ruang-ruangnya Rumah Inspirasi itu akan sangat menyenangkan sekali. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua. Kita foto dulu. Siap-siap semuanya. Oke, satu, dua, bertiga. Langsung banyak nih yang buka nih. Nah, kenapa kita foto supaya siapa tahu ketemuan nanti kalau lagi kopdar, ketemuan dan ya. sebagainya. Seru ya kalau kemudian kita bisa saling menyapa satu sama lain. Siap-siap semuanya, tiga. Ada yang baru buka lagi. Oke, siap-siap semuanya, Oke. tiga, dua, satu. Nah, saya lagi. Ada yang masih siap-siap. Siap-siap semuanya, tiga. Senyum dong, dua, satu. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa Rumah Inspirasi punya program spesial untuk di minggu ketiga dan keempat di bulan Juli ini, yaitu program traveling sebagai alat belajar dan magang dan volunteer ala keluarga homeschooling. Ya, semua kedua program ini terkait dengan kelas strategi belajar homeschooling yang di mana dalam homeschooling itu sebagaimana tadi mungkin Kak Puji menanyakan bagaimana cara belajar akademis, sebenarnya kita bisa melakukannya dengan banyak strategi, Kak. Ya, strateginya bisa menggunakan pelajaran tematik atau kemudian bisa project base atau kemudian pakai game bahkan gitu ya. Ya, Nah, ada salah satu pembelajaran di dalam homeschooling yang paling asik yaitu pakai traveling, ya pakai jalan-jalan. Dari jalan-jalan kita bisa banyak belajar belajar banyak hal, mau matematika, sejarah, bahasa Inggris, PKN apa segala macam itu semua bisa dipelajari dengan sambil jalan-jalan. Nah, itu ada programnya nanti di minggu depan, lalu kemudian minggu depannya lagi tentang magang dan volunteer. Jadi kalau sudah di usia-usia 12 tahun ke atas itu biasanya sudah bisa diikutkan tuh di program-program magang maupun volunteer yang ada di sekitar jaringannya orang tua. Nah, ada programnya selama 2 minggu ini. Kalau teman-teman berminat mendaftar, silahkan bergabung di kelas strategi belajar homeschooling. Nanti ada plus satu webinar khususnya juga strategi belajar homeschooling di awal bulan Agustus nanti. Nah, teman-teman yang sudah kelas lengkap bisa langsung mendaftar, tapi yang bagi belum yang masih di kelas satuan memulai usia sekolah, kalau mau belajar tentang traveling dan magang ini bisa mendaftar lagi di kelas satuannya strategi belajar homeschooling. Untuk info lengkapnya silakan langsung japri saja admin Rumah Inspirasi untuk mendaftar. Demikian Kak Nur, terima kasih buat kebersamaannya di malam hari ini dan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Nanti kita ketemu lagi ya di ruang berbagi homeschooling usia sekolah bulan depan dan saya ya. tutup dengan sebuah pantun. Kulitnya lembut bagaikan sutra, semua terlihat lancar dan berjalan alamiah. Jadikan PKBM sebagai mitra agar anak resmi terdaftar dan bisa kuliah. Oke, wah, ini malamnya bapak-bapak nih kan Nur. Aku dapat teman lagi nih Oh dari iya, ada Kak Sista Balikpapan. Sip. Balikpapan. Terima kasih teman-teman semua. Sampai Oke. kita ketemu lagi di ruang berbagi selanjutnya. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, selamat menentukan PKM yang terbaik untuk keluarga Anda. Iya, Thank you. kasih Makasih ya. banyak.